Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan opini yang berjudul pengaruh pandemi coronavirus disease atau yang disebut COVID-19 terhadap skema panic buying pada ketahanan pangan di Indonesia. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Nurul Rahmayanti, NIM 018, Dwi Berlian Mercury, NIM 041, Yordan Windy Pratama, NIM 051, dan Gunawan Ginting, NIM 067. Jenis fenomena pada tahun 2020 yang sedang terjadi dan masih berlangsung, yakni terkait adanya wabah pandemi coronavirus disease atau disebut COVID-19 yang turut berdampak pada sektor agrari, mencakup permintaan pasar yang lebih tinggi daripada kapasitas pemenuhan produksi. Menurut Program Pangan Dunia PBB telah memperingatkan bahwa sekitar 265 juta orang di dunia akan menghadapi kerawanan pangan akut pada akhir 2020. Sedangkan menurut CSIS Komentaris juga menyebutkan bahwa komoditas pangan untuk mencapai stok hingga akhir Mei 2020 dinyatakan tidak mencukupi, terutama pada komoditas pangan seperti bawang putih dan daging sapi atau kerbau. Stoknya mengalami penurunan hingga bulan Mei. Perkiraan stok kebutuhan pangan Maret hingga Mei 2020. Pada komoditas beras, perkiraan stok bulan Maret hingga Mei 2020 sebanyak 15,9 juta. Perkiraan kebutuhan Maret hingga Mei 2020 sebanyak 7,6 juta. Perkiraan stok akhir Mei 2020 sebanyak 8,3 juta. Pada komoditas jagung, perkiraan stok Maret hingga Mei 2020 sebanyak 10,3 juta. Perkiraan kebutuhan Maret hingga Mei 2020 sebanyak 6 juta. Perkiraan stok akhir Mei 2020 sebanyak 4,3 juta. Pada komoditas bawang merah, perkiraan stok Maret hingga Mei 2020 sebanyak 588.000. Perkiraan kebutuhan bulan Maret hingga Mei 2020 sebanyak 347.000. Perkiraan stok akhir Mei 2020 sebanyak 241.000. Pada komoditas bawang putih, perkiraan stok bulan Maret hingga Mei 2020 sebanyak 86.000. Perkiraan kebutuhan Maret hingga Mei 2020 sebanyak 151.000. Perkiraan stok akhir Mei 2020 sebanyak 65.000. Pada komoditas cabai besar, perkiraan stok bulan Maret hingga Mei 2020 sebanyak 311.000. Perkiraan kebutuhan Maret hingga Mei 2020 sebanyak 278.000. Perkiraan stok akhir Mei 2020 sebanyak 33.000. Komoditas cabai rawit, perkiraan stok bulan Maret hingga Mei 2020 sebanyak 327.000. Perkiraan kebutuhan Maret hingga Mei 2020 sebanyak 258.000. Perkiraan stok akhir Mei 2020 sebanyak 69.000. Pada komoditas daging sapi atau kerbau, perkiraan stok Maret hingga Mei 2020 sebanyak 183.000. Perkiraan kebutuhan Maret hingga Mei 2020 sebanyak 202.000. Perkiraan stok akhir Mei 2020 sebanyak 19.000. Pada komoditas daging ayam ras, perkiraan stok bulan Maret hingga Mei 2020 sebanyak 1,1 juta ton. Perkiraan kebutuhan Maret
hingga Mei 2020 sebanyak 881.000. Perkiraan stok akhir Mei 2020 sebanyak 219.000. Pada komoditas gula pasir, perkiraan stok bulan Maret hingga Mei 2020 sebanyak 987.000. Perkiraan kebutuhan Maret hingga Mei 2020 sebanyak 708.000. Perkiraan stok akhir Mei 2020 sebanyak 279.000. Kecemasan sosial merupakan tahap penting dari persepsi menyangkut pemberian arti objek sosial dan peristiwa dalam lingkungan, khususnya ketika masyarakat menyikapi fenomena kerawanan pangan serta penurunan daya beli. Kerawanan pangan yang terjadi di masa pandemi seperti ini yakni berkaitan dengan sifat alami manusia ketika merasa terancam, di mana salah satu kebutuhan utama primer, yakni pangan, merupakan objek utama yang harus terpenuhi. Menurut Proctor 2015, persepsi merupakan proses seleksi, pengaturan, dan penginterpretasian cara sensor dengan cara yang memungkinkan adanya suatu perubahan perilaku maupun sikap seseorang setelah diberikannya suatu intervensi, di mana teori tersebut menjadikan adanya sikap panic buying dari masyarakat Indonesia yang menjadi titik permasalahan ketahanan pangan di Indonesia. Karena sebagian besar skema panic buying dari bahan-bahan pokok mulai dari beras, jagung, gula, tepung, telur akan berdampak pada kelangkaan persediaan produk tersebut di pasaran. Karena tidak sedikit dari para distributor hingga pengusaha toko kelontong maupun pelaku grosir akan menimbun sembako dengan alih-alih mengontrol harga agar tetap seimbang ketika permintaan sedang melonjak naik. Secara global, harga pangan dunia memang tampak masih dalam batas wajar, setidaknya hingga Maret 2020. Berdasarkan data yang dihimpun dari Food and Agricultural Organization, harga pangan dunia secara nominal dan real memang mulai terjadi tren peningkatan sejak Oktober 2019 hingga Januari 2020. Kemudian mulai menurun tipis pada bulan selanjutnya, yaitu Februari dan Maret 2020. Seperti yang dijelaskan atau yang sudah digambarkan pada grafik gambar 3. Namun jika ditelaah lebih spesifik berdasarkan data FAO Rice Price Index, komoditas pangan utama seperti beras sudah mulai mengalami peningkatan sebesar 3% dalam 3 bulan terakhir, yaitu bulan Januari sampai Maret 2020. Di Indonesia sendiri, jika melihat dari data inflasi barang bergejolak yang didominasi bahan pangan juga menunjukkan tren yang serupa seperti grafik yang sudah digambarkan di grafik gambar 4. Meskipun begitu, pemerintah perlu tetap mewaspadai kemungkinan kenaikan harga pangan khususnya menjelang Hari Raya Idul Fitri pada bulan Mei 2020. Data dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional saja telah menunjukkan peningkatan rata-rata harga beras sebesar 0,8% selama periode Januari sampai Maret 2020. Ketersediaan dan stabilitas harga pangan menjadi sangat penting, khususnya menjelang bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Meskipun diperkirakan akan terjadi panen raya di bulan Mei 2020, pemerintah perlu lebih hati-hati dalam memastikan distribusi yang lancar ke seluruh wilayah Indonesia. Pemerintah sendiri telah berusaha untuk menjamin ketersediaan, stabilitas, dan serapan bahan pangan pokok
dengan cara memastikan stok bahan pangan tersedia hingga 3-4 bulan ke depan, serta memastikan kelancaran sistem logistik pangan nasional. Panic buying merupakan sikap serta persepsi yang tidak baik. Panic buying muncul ketika keadaan seperti saat ini. Di tengah keadaan seperti saat ini, masyarakat diharapkan dapat bersatu melawan wabah corona dengan adanya mekanisme saling toleransi serta mau berbagi dengan lainnya. Sedangkan pada sikap panic buying merupakan sebuah egosentris di mana manusia dilibatkan oleh persepsi serakah dan cara yang dilakukan untuk bertahan hidup, yaitu dengan memiliki sejumlah bahan pokok makanan yang melimpah. Inilah yang menyebabkan kelangkaan persediaan produk, di mana kesenjangan sosial akan sangat terjadi pada kasus ini. Contohnya ketika si kaya mulai berbelanja secara masif dan tidak menyisakan stok, sehingga masyarakat kaum menengah ke bawah akan mulai kesusahan menjangkau harga sembako yang kian melambung naik ketika produk yang dibeli merupakan produk timbunan karena keterlambatan para supplier mengirimkan logistik mereka kepada para grosir. Nah, inilah juga yang menyebabkan harga sembako naik. Di tengah keadaan seperti saat ini, dimanfaatkan sebagian penjual untuk mendapatkan keuntungan karena permintaan yang tinggi dan stok barang yang sedikit atau menipis. Solusi. Dengan demikian, menurut opini kelompok kami, solusi dari permasalahan ini yakni pemerintah dapat memberikan pengumuman atau anjuran secara formal pada penyiaran televisi dan poster atau pamflet tentang anjuran menghindari adanya persepsi yang mengarah pada sikap panic buying, dan juga anjuran terkait untuk berbelanja sesuai kebutuhan saja dengan melakukan pembatasan kuantitas pembelian di berbagai daerah, di mana hal tersebut turut menjadi kebijakan peraturan daerah atau Perda pada surat edaran dalam menanggulangi pandemi COVID-19. Tentunya hal ini juga harus melibatkan para pihak swasta untuk melakukan pengendalian panic buying. Yang dimaksud pihak swasta ikut membantu yaitu pihak swasta yang menjual barang-barang atau bahan-bahan sembako dan barang kesehatan, membatasi jumlah kuantitas produk yang dibeli oleh konsumen. Jadi meskipun orang itu sanggup untuk membeli semuanya, para penjual itu diharapkan tidak menjual semua stok ke satu orang saja. Itu menyebabkan kelangkaan produk dan menyebabkan kesenjangan sosial. Meskipun resolusi ini tidak akan berdampak signifikan terhadap penyebaran COVID-19, namun kedua aspek ini dapat berpengaruh terhadap kondisi psikis serta mental masyarakat dengan mengurangi tendensi-tendensi yang membuat masyarakat menjadi cemas dan menimbulkan gejolak sosial lebih jauh, khususnya keterlibatannya pada ketidakseimbangan ketahanan pangan di Indonesia.